wabarakatuh. Apa kabar besti-besti aku semuanya di sana? Balik lagi, selamat datang kembali di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Karena, wah langsung aja nih kita masuk. Karena episode kemarin sudah selesai pembahasannya, maka kita di episode ini, di video ini kita akan mulai judul yang baru. Nah, judul tentang apa sih? Gini ya. Saya semangat banget nih, makanya begitu opening langsung masuk pada pokok persoalan. Ya, jadi kemarin itu ada yang bilang, kakak saya punya teman, dia itu kok dia itu baru putus sama pasangannya gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang deketin dia, terus nggak berapa lama kemudian kok mereka jadian ya? Kok bisa ya? Padahal dia baru putus gitu. Ya memang hubungannya yang baru ini dengan temennya, dengan pasangannya yang baru itu kok memang tidak terlalu lama gitu. Jadi abis putus jadian lagi, terus nggak lama dia putus kok jadian lagi. Kok dia cepet banget ya kak jatuh cintanya ya? Kok dia mudah banget jatuh cintanya ya? Itu kenapa sih kak gara-garanya? Coba tolong dong dibahas di Nurina Tok Tok. Nah, makanya sini kalau kamu adalah orang itu relate dengan situasi seperti itu, ya udah sini ya kita dengerin. Atau kamu punya teman yang kayak gitu, sini dengerin juga. Terus udah gitu kasih tahu deh teman kamu untuk nonton video ini ya. Nah, kok bisa ya? Nih saya mau membahas tentang kenapa seseorang mudah jatuh cinta berulang kali meski sering dibuat patah hati. Patah hati, dideketin sama pasangan sama lawan jenis, jadian lagi. Patah hati lagi, dideketin sama lawan jenis, jadian lagi. Itu kenapa ya? Nih, yang pertama adalah kebutuhan emosional yang sangat kuat. Maksudnya gimana? Saya bacain sedikit. Orang yang memiliki kebutuhan besar untuk dicintai dan dipahami biasanya lebih cepat membuka hati. Ya, mereka merasa lebih mudah klik ketika ada seseorang yang memberi perhatian lebih atau kehangatan. Sehingga jatuh cinta menurut dia adalah seperti sebuah kebutuhan yang besar, seperti sebuah kebutuhan yang mendesak, bukan dalam pilihan sadar. Agak bahaya sih ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, kamu waspada aja ya. Kalau misalnya kamu adalah orang yang kayak gini, nih saya kasih tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, yang pertama adalah kamu harus membangun sumber kebahagiaan dari dalam diri. Kamu harus self love. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Ya, nggak peduli orang lain di luar sana ngomongin tentang kamu begini begitu, nggak peduli, biarin aja. Nggak usah dengerin orang lain yang kamu nggak suka omongannya. Ya, kalau kamu senang dengan diri kamu yang seperti ini ya udah nggak apa-apa. Ini aku gitu. Aku bukan kepribadian aku bukan berasal dari omongan mereka. Gitu ya. Nah, selain itu kamu juga setelah kamu bisa membangun self love itu, kamu harus bisa mengisi kebutuhan kamu itu dengan kegiatan yang positif. Seperti apa? Seperti hobi kamu, ya kan? Seperti kamu ikut komunitas yang sesuai dengan minat kamu misalnya, atau melalui dukungan sosial dari sahabat-sahabat kamu, dari teman-teman kamu, atau dari keluarga kamu. Ya kan? Nah, terus apalagi kalau misalnya masih nggak bisa gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Berarti kamu harus mempertimbangkan konseling jika kebutuhan ini terasa terlalu kuat. Ya, jangan malu untuk konseling, jangan malu untuk cerita sama orang lain. Apalagi orang itu adalah orang yang punya kapabilitas lebih. Memang pekerjaannya seperti itu. Seperti konseling kan nggak mungkin sama orang-orang yang biasa-biasa aja kan, ya kan. Jadi kalau kamu punya atau tahu ada orang yang bisa konseling, ya udah ngobrol aja sama dia ya. Nah, terus gara-gara yang keduanya apa sih kak? Nih yang keduanya ya adalah orang itu cenderung mudah jatuh cinta karena dia takut kesepian. Loh, rasa takut sendiri sering membuat seseorang lebih cepat menerima perasaan cinta
meski hubungan sebelumnya belum betul-betul sembuh dari hatinya. Bisa jadi tuh dia gampang jatuh cinta karena dia takut sendirian, dia takut kesepian. Ya. Nih, saya bacain lagi. Kecemasan kesepian bisa mengaburkan penilaian. Nah, lo jangan dong ya. Kamu sibuk dengan perasaan kamu, terus tiba-tiba didatangi oleh seseorang, terus kamu nggak bisa gitu menilainya dengan baik. Karena apa? Karena ya kamu masih ngerasa kecemasan tentang dan kesepian, itu tiba-tiba mengaburkan penilaian kamu gitu. Ya. Terus gimana ngatasinya? Nih ya. Cara mengatasinya adalah latih kenyamanan berada sendiri. Ya, me time tanpa distraksi. Kalau kamu mau jalan-jalan sendiri, naik MRT atau yang lain sendiri, nggak apa-apa, boleh. Kalau nggak ada kerjaan, naik kereta wus bolak-balik gitu kan ya, kan me time tuh sendiri, nggak tanpa distraksi kan, boleh. Tapi kalau saya sih lebih sukanya jalan kaki ya, jalan kaki aja sendiri gitu. Misalnya pagi-pagi jalan kaki, saya lihat orang-orang memulai kesibukannya, ada yang berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah, dan ada yang berdagang dan sebagainya. Itu menurut saya sebuah enak aja ngelihatnya gitu, orang-orang beraktivitas dengan semangat, dengan antusias gitu. Abis jalan kaki sendiri capek, pulang, ya udah itu fresh lagi aja gitu rasanya pikiran dan hati saya. Kamu kalau mau coba tips saya seperti itu boleh ya, ikutin aja. Yang penting kamu ini deh lebih me time-nya tanpa distraksi gitu ya. Selanjutnya adalah yang kamu harus lakukan, bentuk hubungan pertemanan yang kuat sebagai sumber koneksi. Melalui teman dekat, melalui keluarga, melalui apa aja ya teman-teman kamu harus membentuk hubungan pertemanan yang kuat sebagai sumber koneksi tadi. Ya, jadi kamu gampang curhat sama mereka, kamu gampang cerita sama mereka gitu kan. Yang selanjutnya adalah yang harus kamu lakukan adalah belajar membedakan kebutuhan companionship dengan cinta romantis. Ya, kan kamu takut kesepian nih ya. Kamu harus bedain. Kamu butuh seseorang untuk menemani atau kamu butuh kebutuhan untuk romantis. Gitu. Kalau cuma butuh teman, ya udah jangan kamu pacarin, jangan kamu iyain orang lain nembak kamu. Ya. Jadi teman aja dulu, biasa lah gitu, ya kan? Jangan langsung iya deh yuk kita jadian ya, jangan dulu, boleh tapi nanti ya, butuh waktu dulu baru kamu bisa jadian sama dia ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah polanya belum sembuh dari hubungan masa lalu. Gimana ceritanya nih? Jadi banyak orang membawa luka lama yang belum diproses. Jadi dia hatinya masih luka gitu ya. Terus begitu ada yang deketin, ya hatinya masih belum sembuh gitu. Akibatnya mereka mencari cinta sebagai obat. Padahal itu bukan obat. Ya kan? Itu cuma ya gitu aja gitu, dia bukan obat gitu. Akibatnya sehingga dia berharap hubungan baru menghapus rasa sakit sebelumnya. Nah, saya kan lagi patah hati nih. Berarti saya butuh orang lain yang bisa menjadi pasangan saya, yang bisa mengobati sakit hati saya. Menurut dia seperti itu. Tapi kan nggak kayak gitu juga ya konsepnya ya, menjalin sebuah hubungan kan. Nah, terus gimana? Cara mengatasinya adalah kamu harus mengakui trauma atau luka emosional yang belum selesai. Iya, saya masih sakit hati pada hubungan saya dengan si Anu gitu, dengan si orang itu. Iya, betul, saya masih trauma, saya masih luka secara emosional karena orang itu. Akui dulu, terus ambil buku, ambil pulpen, kamu tulis jurnal ya, tulis jurnal emosional untuk memahami pola cinta yang terulang. Nah, itu kamu bisa tulis dengan tujuan supaya pola yang sama tidak terjadi pada hubungan kamu yang berikutnya, yang nanti akan ada ya, pada hubungan kamu dengan orang yang akan datang setelah dia.
Ya, kamu tulis dulu jurnalnya. Ya kan? Kalau perlu banget, lakukan terapi untuk menyelesaikan luka relasional. Ya, nggak apa-apa. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kamu mau konseling ya udah konseling aja. Ya, jangan gengsi ya. Orang ke psikolog sekarang banyak kok, nggak kayak dulu. Oke. Selanjutnya nih, kamu ya orang itu mempunyai attachment style anxious, kecemasan di dalam dirinya. Gimana maksudnya? Saya bacain lagi. Gaya ketertarikan anxious atau cemas membuat seseorang haus kepastian dan mudah melekat pada orang lain yang memberi sedikit saja perhatian. Ya, karena apa? Karena mereka takut kehilangan sejak awal. Kalau habis putus ada yang deketin, wah saya kalau nggak jadian sama orang ini kan orang baik. Kalau saya nggak jadian sama orang ini, nanti saya kehilangan dia lagi. Menurut dia, kehilangan dia lagi. Kenapa ada laginya? Karena dia belum selesai belum sembuh dari lukanya yang lama. Ya, ngatasinya gimana? Pelajari attachment style Anda. Pelajari attachment style kamu, ya. Jangan sampai anxious melulu, ya. Oke, itu tadi terima dulu lah luka itu. Oke, saya sebel sama dia, saya kesel sama dia, saya marah sama dia. Udah titik. Jangan begitu orang datang, wah nanti kalau saya nggak terima dia, nanti saya akan kehilangan dia lagi. Jangan ya. Kamu harus pelajari diri kamu sendiri dulu. Gimana caranya? Me time tadi. Ya, kamu harus tahu nulis jurnal dulu seperti yang saya bilang tadi, ya. Kamu itu tujuannya adalah supaya kamu lebih paham, lebih mengenal diri kamu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya adalah latih komunikasi yang aman dan batasan dalam hubungan. Ya, jadi kamu nggak merasa anxious terus ya, karena kamu bisa mengkomunikasikan itu dengan orang lain. Ya, latihlah, nggak apa-apa ya, dengan menulis jurnal tadi juga bisa sih sebenarnya, ya kan. Nah, ini apa namanya, faktor terakhir yang mau saya tok-tok di episode ini adalah romantis ekstrim atau mudah terbawa fantasi. Aduh, ngeri ya. Nih, kayak gimana sih itu? Beberapa orang, saya bacain lagi, beberapa orang cenderung membangun imajinasi dan harapan tinggi saat kenal dengan seseorang yang baru. Mereka jatuh cinta pada versi ideal yang mereka ciptakan sendiri, bukan realitanya. Ya, jadi kalau misalnya kamu dijemput sama kamu kenal sama orang terus dia mau ngejemput kamu, langsung di kepala kamu tuh, wah dia akan menjemput aku dengan kereta kencana misalnya. Ya, imajinasi ini liar banget gitu. Wah, kalau aku nggak sama dia nanti ya udah, nanti dia pergi begitu aja, saya nggak dapet lagi yang kayak dia. Padahal itu adalah imajinasi kamu aja. Dia adalah pangeran dari mana gitu. Ya, padahal ya nggak gitu konsepnya. Kalau kamu baru dideketin sama laki-laki, ya udah kenali dulu bagaimana dia. Jangan emosi kamu langsung menggelora gitu. Ya, belum tentu juga kepribadian dia sama seperti apa yang ada di dalam imajinasi kamu, ya kan? Makanya gini, kamu untuk mengatasinya itu gini gampang. Kamu harus tunda membuat kalau menurut aku sih jangan tunda ya, stop aja dulu. Tunda, saya bacain aja ya. Tunda membuat ekspektasi sebelum mengenal seorang secara nyata. Ya makanya saya bilang tadi, ekspektasi kamu, harapan kamu, imajinasi kamu itu belum tentu sama dengan kenyataan. Dia orangnya belum tentu begitu. Dia orangnya belum tentu seorang pangeran gitu. Ya, kamu harus latih itu. Jangan tiba-tiba dikit-dikit ekspektasinya, imajinasinya liar gitu. Ya. Untuk berimajinasi boleh, tapi untuk di dunia nyata ya jangan kayak begitu sayang, ya kan? Ya, buat checklist realita untuk melihat apakah hubungan benar-benar sehat. Nah, di kepala kamu dia pangeran yang ganteng misalnya, kamu tulis tuh.
Terus kamu lihat, dia ganteng nggak ya sebenarnya ya? Ih biasa aja sih benernya nih orang. Terus kenapa aku bilang nggak apa? Kenapa aku bilang ganteng? Coba kita lihat dulu. Nah, begitu dilihat, oh ya ternyata nih orang biasa ya. Yang ganteng itu kepala saya nih, isi kepala saya yang bilang dia ganteng gitu. Bukan secara realitas seperti itu. Ya, pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ya, oke selanjutnya peka terhadap tanda-tanda red flag sejak awal. Nah, kalau imajinasi kamu udah kayak begitu, udah romantis ekstrim atau mudah terbawa fantasi, sinyal-sinyal red flag dari dia itu kamu tidak akan bisa lihat. Menurut kamu dia adalah orang yang baik hati aja gitu. Ya, orang yang ganteng, orang yang sempurna di mata kamu padahal red flagnya dia tertutup sama imajinasi kamu. Ya kan? Oh bisa begitu, makanya jangan terlalu liar imajinasinya ya. Oke selanjutnya kita sambung minggu depan aja ya, insya Allah ya. Episode ini saya tutup dulu sedikit. Kalau kamu masih punya unek-unek atau gimana-gimana boleh kok curhat aja ke Nurina Tok Tok Hotline di sini ya. Add dulu IG-nya terus atau follow dulu IG-nya, terus udah gitu ya udah DM aja ya. Insya Allah nanti ketemu saya pada akhirnya karena ada tim dulu yang akan yang akan membalas semuanya ya. Atau kalau kamu mau ngeliat quote-quote kita di TikTok bisa kok ya, ada di TikTok nama akunnya sama itu juga. Oke, baiklah. Kalau begitu kamu jangan pernah skip untuk nonton video Nurina Tok Tok setiap hari Senin di YouTube channel Nurina Miriam. Tentunya jam berapa? Jam 5.25 ya. Itu ada video panjang kira-kira 15 sampai 20 menit dan ada juga video short setiap hari dari Senin sampai Minggu sama jam 5.25 juga. Di situ ya durasinya sebentar kok, cuma 15 sampai 20 detik. Oke, saya kayaknya ngomongnya kepanjangan nih ya. Saya pamit dulu boleh ya. Insya Allah video saya ini, sharing saya ini bermanfaat. Insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Ya, baiklah saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.